Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu. Nama saya Aryo Revanda. Nama saya Siti Nurfitriah. Nama saya Ririn Nairani. Nama saya Siti Mesaro. Di sini kami akan menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan bentuk persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga ke penyusunan laporan keuangan. Jadi setiap kegiatan sebuah perusahaan yang berkaitan dengan keuangan harus dicatat mulai dari transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, di dalam persamaan akuntansi ada yang disebut aktiva dan pasiva. Mereka ini saling berkaitan. Aktiva adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, harta atau aset. Sedangkan pasiva adalah sumber pembelanjaan kekayaan. 1. Aktiva atau aset atau harta. Aktiva atau aset dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aset lancar terdiri dari kas piutang, perlengkapan, dan lain-lain. 2. Aset tetap dibagi menjadi dua, 1. Berwujud peralatan, kendaraan, dan gedung. 2. Tidak berwujud hak cipta atau hak paten. Nah, selanjutnya yaitu liabilitas atau utang atau kewajiban. Liabilitas atau utang dibagi dalam dua kategori. 1. Utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, dan beban yang harus dibayar. 2. Utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek dan utang obligasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekuitas atau modal pemilik. Nah, selain ini dari kedua unsur tadi ada lagi yaitu ekuitas atau modal pemilik. Nah, modal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Setoran pemilik, 2. Pengambilan pribadi, 3. Pendapatan dan beban. Unsur-unsur yang tadi membentuk persamaan dasar akuntansi, aktiva dan pasiva. Pasiva ini terdiri dari liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Jadi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi dapat dibentuk seperti aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, aset sama dengan kewajiban plus modal, harta sama dengan utang plus modal. Yang kedua, kolom aset. Aset, untuk kolom aset dibagi menjadi 4 tabel, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kolom disebut juga sebagai akun. Yang pertama, akun kas. Kas atau uang tersebut ada dua macam, yaitu kas di tangan atau kas kecil dan kas di bank atau kas besar. Yang kedua, piutang. Piutang ini berbeda dengan hutang. Kalau piutang orang yang berhutang kepada kita, sedangkan hutang kita yang berhutang kepada mereka atau orang lain. Dan selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan itu berbeda dengan peralatan. Misalnya perlengkapan itu habis pakai. Misalnya usaha laundry, perlengkapannya sabun, pewangi, dan lain-lain. Sedangkan peralatan itu yang tahan lama. Misalnya mesin cuci, gosokan, dan lain-lain. Untuk kolom pasiva terdiri dari kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Di sini semua transaksi yang kredit pencatatannya di utang. Sedangkan untuk pencatatan transaksi tunai itu di ekuitas. Dan harus diingat bahwa pencatatan akuntansi ini harus balance atau seimbang antara aktiva dan pasiva. Jika pencatatan saldo aset dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas tidak sama, berarti ada yang salah dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan. Jadi harus benar-benar balance. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai konsep dasar persamaan akuntansi serta unsur-unsurnya dan bentuk persamaannya. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.